Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa At-Tafkir Channel yang dirahmati Allah, berjumpa kembali dalam rubrik Kultum Islam Aktual. Saya pribadi dalam beberapa kesempatan itu bertanya tentang sesuatu yang mungkin sepertinya sederhana. Apa gerangan perbedaan antara Nabi dan Rasul? Maka saya mendapati sebagian besar dari yang saya tanya itu agak keliru dalam menjawabnya. Sebagian besar menjawab bahwa perbedaan antara Nabi dan Rasul, Nabi adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri, sementara Rasul, orang yang menerima wahyu selain untuk dirinya sendiri juga mendakwahkan kepada orang lain. Dikatakan kurang tepat karena bisa kita bayangkan, andai kata seperti itu, maka jangan-jangan istrinya sendiri atau anaknya sendiri itu tidak tahu kalau ternyata suami atau bapaknya adalah seorang nabi. Karena hanya untuk dirinya sendiri. Pemirsa yang dirahmati Allah, tapi yang lebih tepat adalah bahwa perbedaan nabi dan rasul itu terletak pada risalah. Seorang rasul menerima risalah baru, sementara nabi itu melanjutkan risalah dari rasul-rasul sebelumnya. Mungkin para tenaga pendidik paham satu-satunya cita-cita yang tidak boleh disampaikan oleh anak didik adalah, cita-citamu apa nak? Saya ingin jadi nabi. Itu satu-satunya cita-cita yang tidak boleh disampaikan oleh seorang pun karena berbahaya. Tapi yang menarik adalah bahwa fenomena di negeri kita, sebanyaknya nabi-nabi palsu, jadi sepalsu-palsunya nabi palsu, tetap saja dia memperoleh pengikut. Ini ada apa? Harusnya hal seperti ini yang menjadi perhatian oleh pemerintah. Apakah karena faktor ekonomi sehingga orang kemudian mudah digiring kepada pemurdatan dan lain sebagainya. Nah, kembali kepada dakwah sebagai sesuatu yang penting, bahwasanya dakwah adalah kewajiban istimewa yang itu diberikan kepada umat Rasulullah ini. Bahwa yang namanya dakwah bukan hanya melulu menjadi urusan dulu para nabi dan para rasul, tapi dakwah menjadi kewajiban oleh siapapun. Terlepas apapun profesi Anda, entah Anda sebagai dokter, Anda pegawai negeri, pedagang, petani, dakwah melekat di pundak-pundak kita. Sekali lagi, apapun profesinya, maka tetap seorang muslim wajib untuk berdakwah. Dalam hal ini ada beberapa ayat Al-Quran yang perlu kita telaah. Antara lain firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah orang pada jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan hikmah, atau dengan mau'izatil hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau ingin berdebat, berdebatlah secara baik. Jadi ada suruhan di sini agar menyeru orang-orang kepada Islam. Bagi yang masih belum beragama Islam, dakwah kita tentu saja mengajak mereka untuk masuk Islam. Sedangkan kepada sesama muslim adalah dalam rangka saling menasihati dalam kebenaran dan juga kesabaran. Begitupun halnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Qur'an surat Al-Fussilat ayat ke-33, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapa yang paling baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah, mereka beramal soleh dan berserah diri. Dari ayat Al-Quran tersebut bisa kita petik kesimpulan bahwa memang dakwah adalah selain sebagai sebuah kewajiban istimewa, dia juga merupakan perkataan yang baik dan banyak lagi keutamaan-keutamaan yang akan bisa diperoleh manakala seseorang berdakwah. Kita juga perlu kutip di sini ada beberapa hadis dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari. Balighu anni walau ayah, sampaikanlah walaupun satu ayat. Artinya
seseorang tidak harus menjadi atau sampai pada derajat keilmuan yang tinggi, menjadi ulama, paham tafsir, baru kemudian dia diminta untuk menyampaikan atau berdakwah. Andai kata seorang muslim hanya menguasai beberapa ayat saja, itu sudah cukup bagi dia untuk mendakwahkan apa yang dia tahu. Dalam hadis yang lain dikatakan, masih riwayat dari Bukhari, ad-dinun nasihah, agama itu hakikatnya adalah nasihat. Nasihat bagi siapa? Ya bagi kaum muslimin, agar kita bersama-sama dalam ketaatan dan juga kesabaran. Nah, pemirsa at-Tafkir channel yang hormati Allah, oleh karena itu mudah-mudahan bisa dipahami bahwa jika dikatakan tadi dakwah sebagai kewajiban istimewa yang diberikan kepada umat Islam, siapapun di antara kita wajib berdakwah, maka konsekuensi logisnya adalah tidak ada suatu apapun yang berhak untuk menghalangi seseorang dalam berdakwah, menyampaikan kebenaran. Tidak ada satupun. Oleh karena itu, jika ada gonjang-ganjing tentang wacana sertifikasi dai, saya menghimbau seyogyanya kita tidak tergesa-gesa untuk menyalahkan ataupun langsung membenarkan, tapi ayo direnungi dulu, ditimbang-timbang mana lebih banyak maslahat ataupun mafsadatnya dari rencana tersebut. Tapi satu hal yang harus digarisbawahi adalah SK dakwah itu langsung turun dari Allah. Nah, oleh karena itu tidak ada seorang pun yang boleh untuk menghalangi orang lain dalam menyampaikan dakwah. Justru sebaliknya, dakwah itu harusnya disupport, didukung, diberikan fasilitas supaya makin berkualitas. Semoga dengan begitu makin banyak di antara pemuda-pemuda kaum muslimin yang bersemangat dalam dakwah, meningkatkan kualitas individu tentunya, pemahaman agamanya ditingkatkan, sehingga bobot dari dakwah juga seiring dengan waktu semakin bertambah pula. Kurang lebih itu yang bisa kita sampaikan. Al-Haqqu Rabbik, yang benar datang dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.